Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Iya, Ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat tiap hari Jumat. Ya, dan kita bersama KPU Kabupaten Pekalongan, kawan Rasika. Nanti yang mau nanya-nanya silahkan WA di 08564773111 dan kawan Rasika yang berada di luar wilayah Pekalongan Raya bisa menyimak lewat live streaming di www.rasikapekalongan.com atau bisa saksikan lewat YouTube Rasika TV Official maupun live KPU Kabupaten Pekalongan lewat Facebooknya. Ya, dan hari ini kawan Rasika, tema kita pemutakhiran data partai politik berkelanjutan dan narasumber kita ada Bapak Syafiq Naksasbandi. Beliau Kadif Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pekalongan. Selamat pagi Pak atau Mas ya? Mas aja ya. Halo, kelihatan lebih muda lagi ya. Pagi Mas Jamil. Ya, Mas Syafiq pagi, sehat ya? Alhamdulillah. Tadi sehat. berangkat gimana dari perjalanan? Luar biasa Mas. Hujan, genangan banyak. Tadi yang bikin lama ketemu ini Mas. Mantan. Tambal ban. Kan ada genangan. Oh, itu kenangan ya. Tambal ban rel sepur. Tambal ban rel sepur. Lama itu. Oh iya, logonya. di perlintasan Iya, itu kan jadi, kemarin sempat hujan. Nah, Terus itu pasti rusak, terus ada mungkin geser-geser atau geser-geser, bantalannya iya. mungkin perlu dikencengkan. Iya. Itu tadi lama itu nunggu itu. Kemarin dari kementerian kayaknya udah meninjau dan rencana nanti mau dinaikkan sekitar 50 cm. Relnya. Keretanya, ya relnya. Ya, biar yang nggak menghambat biar perjalanan yang karena kemarin itu karena yang tergenang nggak bisa lewat gitu ya. Iya, puluhan jadwal pemberangkatan ya itu kan. pasti Iya. mengganggu nasional. Nasional tuh ya. Oke, Mas Syafiq. Ya. Ini sebagai pembuka dan sesuai dengan tema kita tadi pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Siap. Mungkin bisa dijelaskan menurut KPU itu apa sih yang dimaksud dengan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan? Soalnya saat ini kan juga lagi rame ya di media sosial itu. Betul. Ada salah satu partai dari Ormas mendelegasikan sebagai partai politik. Terus nanti kan mungkin bertanya-tanya apakah bisa langsung ikut nanti pemilu 2030 atau gimana. Tapi sebelumnya ke itu dulu apa tadi sesuai dengan tema kita mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi di antara kewajiban KPU dalam hal ini divisi teknis penyelenggaraan, divisi saya itu di masa-masa ya sebenarnya selalu ya, cuma kalau lagi masa pemilih tahapan kan ada hal yang lebih besar gitu, lebih ramai disorot. Nah, sekarang di antara yang kami kerjakan adalah pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Ini amanat undang-undang yang diatur dalam PKPU, lalu ada pedomannya. Jadi KPU punya kewajiban untuk memutakhirkan selalu data partai politik. Data partai politik ini supaya apa? Supaya data partai itu selalu akurat, transparan, dan siap kalau akan dilaksanakan pemilu. Nah, yang dimutakhirkan itu ada 3 Mas Jamil. Kalau objeknya ya, yang pertama kepengurusannya. Oh, kepengurusannya. Nah, ya kadang bisa berubah karena pindah partai atau mungkin meninggal, periodisasinya juga ya. Contoh di Pekalongan itu kan yang ada beberapa partai yang sudah berganti kepengurusan ya. Entah malah namanya beda-beda, ada yang musda, ada yang overcap gitu ya. Itu kan ada yang ketuanya misalnya ganti, ada yang sekretarisnya ganti gitu. Jadi yang pertama tadi kepengurusan. Yang kedua data kepengurusan, yang kedua domisili kantor. Kadang kan partai geser lokasi kantornya. Sebagai contoh kayaknya yang terbaru itu Partai Gerindra itu geser tempat lah. Ya masih sama-sama di Kajen. Masih sama di wilayah kecamatan, Kajen, kelurahan atau di Kajen tapi pindah dari jalan sana ke jalan sini gitulah. Itu kan perlu dimutakhirkan. Supaya datanya nggak salah nanti. Biar valid ya. Betul. Kalau zaman dulu kan
misalnya bersurat gitu. KPU ada perlu bersurat ke partai. Oh Nah, ya, alamatnya benar-benar. geser. Ya, walaupun sekarang sih kita bisa WhatsAppan terus dengan pengurus partai. Yang ketiga, keanggotaan, Mas Jamil. Keanggotaan. Iya. Tadi pengurus, data pengurus, alamat kantor dan ketiga keanggotaan. Iya, jadi misalnya Mas Jamil dulunya anggota partai A, terus sekarang sudah tidak jadi anggota misalnya. Atau pindah. Iya. Itu kebutuhannya macam-macam Mas Jamil. Kalau anggota itu saya perpanjang sedikit Mas Jamil. Iya. Konteksnya misalnya Mas Jamil dulu anggota suatu partai. Kemudian dilalah sekarang ini mau mendapatkan pekerjaan di suatu instansi yang mensyaratkan tidak boleh menjadi anggota partai. Oh, kan iya, ada iya. dong. Ada ya benar Gitu yang apalagi PNS ya kan. PNS P3K. P3K ya. Saya nggak tahu kalau misalnya kayak petugas sensus BPS gitu-gitu kayaknya yang pokoknya berbau pemerintah tuh biasanya mensyaratkan itu tidak boleh menjadi anggota partai. Nah, misalnya kok dulunya Mas Jamil tuh pernah jadi anggota partai. Nah, di masa pembaharuan inilah saatnya direvisi tuh nama Mas Jamil tuh dihilangkan kira-kira gitu. Iya. Supaya ya keinginannya untuk mendapatkan pekerjaan itu bisa dilaksanakan. Iya, kemudian mengapa ini pemutakhiran data parpol ini penting dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya menjelang pemilu atau pilkada. Kan bisa jadi masih bisa berubah lagi. Betul. Karena suatu hal kan. Ya, nah itu kan objeknya 3 tadi itu Mas Jamil, pengurus, domisili kantor, dan anggota. Kalau anggota jelas tadi konteksnya itu kayak orang sudah mengundurkan diri jadi anggota partai kan dia perlu namanya menjadi netral. Itu kalau untuk keanggotaan ya. Kalau untuk kepengurusan ya tadi jangan, karena kepengurusan partai itu kan jabatan yang tokoh masyarakat gitu ya, ada prestisnya. Oh iya. Kalau orangnya sudah ganti ya datanya harus ganti. Iya karena masih utuh. Jadi tidak hanya menjelang pemilu atau pilkada ya. Betul. Karena siapa tahu datanya dibutuhkan oleh pemerintahan misalnya. Betul. Tadi ada yang masih PNS atau P3K atau apa kok mau diangkat P3K paruh waktu misalnya. Datanya kan bisa minta KPU ya kan, atau cocokkan gitu ya. Kan KPU kan punya SIPOL Mas Jamil. SIPOL itu Sistem Informasi Partai Politik. Kita itu bisa masukkan NIK di situ mendeteksi seseorang itu termasuk anggota partai atau tidak. Jadi misalnya si pemberi kerja ini ngecek nih ngecek berkas pelamarnya, NIK-nya dimasukkan, ting ternyata kamu anggota partai nggak boleh daftar dong kan gitu. Gitu. Di luar PNS bisa ya, BUMN atau kantor swasta kan biasanya pemiliknya juga berafiliasi dengan misalnya partai politik tertentu misalnya. Pokoknya pemberi kerjanya mensyaratkan itu. Sebagai contoh waktu saya jadi dosen, kalau mengajukan nomor induk dosen harus ada itu Mas Jamil. Tidak boleh anggota partai politik. Lah, kalau kok ternyata jenengan misalnya, lu kok saya tersangkut di partai politik, nah maka jenengan usul ke KPU, jadi datang ke kantor, memberi masukan bahwa saya bukan lagi atau bukan anggota partai politik. Nanti pada masa pemutakhiran itu nanti namanya Mas Jamil dihilangkan. Oke, ya kawan Rizka biar tahu nih lebih jelas ya kenapa nih pemutakhiran data partai politik berkelanjutan itu penting. Betul, Mas. Jadi tidak hanya menjelang pemilu atau pilkada aja ya. Kemudian data apa saja yang wajib diperbarui oleh partai politik dalam proses ini? Nah, itu tadi sudah saya singgung awal. Tadi yang kepengurusan 3 tadi ya. Betul, domisili kantor sama keanggotaan. Untuk pemutakhiran data ini memiliki dasar hukum tertentu, mungkin bisa dijelaskan regulasi yang mengaturnya. Dasar hukumnya adalah PKPU nomor 4 tahun 2022 yang direvisi menjadi PKPU 11 2022, kemudian diturunkan jadi keputusan KPU nomor 1365 tentang pedoman teknis pemutakhiran. Jadi itu masih satu paket, KPU-nya itu masih satu paket dengan PKPU pendaftaran partai politik. Ya, ini katanya pendaftaran partai politik yang bisa ikut pemilu atau pilkada. Tadi di awal kita jelaskan yang lagi rame ada partai baru. Ada partai baru. Apakah otomatis bisa langsung ikut nanti di itu atau gimana ini? Nah, di luar itu ya, ini pertanyaan yang menjadi perhatian publik. Betul. Jadi dalam pemutakhiran data parpol ini, Mas, objeknya tidak hanya partai politik peserta pemilu terakhir 2024, tapi semua partai politik
di Indonesia. Jadi kalau yang lama atau yang baru? Iya, jadi di SK berita acara pemutakhiran itu jumlah partainya kalau nggak salah ada 76, Mas. 76 itu kan termasuk partai yang di waktu 2024 itu mendaftar tapi tidak lolos, kira-kira gitu. Nah, misalnya ada partai Prima, ada partai banyak lah. Ya. Nah, kembali ke soal dua, kita lihat di media ada 2 partai baru mendeklarasikan itu. Ya kalau partai tersebut berarti di KPU belum ada datanya. Belum ada datanya, belum terdaftar belum. atau belum mendaftarkan. Belum. Ya. Nah, nanti partai tersebut bisa mendaftar pada masanya menjelang tahapan pemilu, karena nanti di tahapan pemilu itu ada masa pendaftaran partai politik. Nah, disitulah nanti partai-partai siapapun masih lama pun harus mendaftar. Partai baru, lama, atau misalnya ada yang berubah namanya, ada yang pokoknya terbaru lah, yang ingin menjadi peserta pemilu, mendaftarlah di situ dengan banyak sekali persyaratan lah, dengan beragam persyaratan. Misalnya jumlah pengurusnya harus begini, kantornya bagaimana itu. Oh iya, jadi tetap bisa, yang penting memenuhi syarat. Betul, jadi mungkin partai baru ini kan masih 2026, lah belum pendaftaran, lah sejak mendeklarasikan itu sampai nanti pendaftaran itu saatnya mempersiapkan diri. Iya, mungkin mereka konsolidasi, mempersiapkan diri untuk memenuhi syarat sesuai yang ditetapkan oleh KPU ya. Betul. Oke, kemudian sejauh ini bagaimana nih tingkat kepatuhan partai politik di Kabupaten Pekalongan dalam melakukan pemutakhiran data? Oh ya. Atau apakah mereka responnya lambat atau aktif gitu? Nah, pemutakhiran data ini sifatnya tidak harus semua harus memutakhirkan, itu tidak. Jadi siapa yang merasa, partai mana yang merasa ada perubahan datanya, silakan melakukan pemutakhiran. Jadi ya ada partai yang tidak melakukan pemutakhiran, bukan berarti tidak aktif ya, atau tidak partisipatif, tidak, karena memang mungkin partai yang bersangkutan tidak ada data terbaru, misalnya pengurusannya masih tetap, domisili kantornya tetap, anggotanya nggak ada perubahan, kan berarti tidak perlu melakukan pemutakhiran. Jadi ya sejauh ini di berita acara terakhir, jadi pemutakhiran ini dilaksanakan setahun 2 kali, Mas Jamil. Setahun 2 kali, ada bahasa semester 1, semester 2. Ada jadwalnya. Ada. Sehingga partai politik tahu ya saatnya untuk pemutakhiran data. Kalau misalnya ada perubahan, lapor, kalau enggak tetap lapor juga ya. Kalau enggak lapor berarti kita anggap enggak ada perubahan. Kira-kira begitu. Nah, di yang semester 2 kemarin, akhir tahun 2025 itu ada 7 partai yang melakukan pemutakhiran. Ya ada yang pengurusannya berubah, ada yang alamat kantornya berubah gitu, Mas Jamil. Iya. Kemudian ada nggak kendala yang paling sering dihadapi KPU ketika melakukan verifikasi data partai politik? No, ya seringkali ini masalah teknis saja, Mas Jamil. Misalnya, jadi ini semuanya pakai sistem. Jadi partai itu ketika melakukan pemutakhiran data, misalnya kepengurusan tingkat kabupaten, itu masuk ke akun partai itu, tapi tidak langsung ke KPU itu, Mas Jamil. Dari kabupaten ke provinsi, provinsi ke nasional, dari nasional nanti datanya masuk ke KPU. Oh, berjenjang gitu ya. Nanti KPU RI turun ke provinsi, turun ke kabupaten. Jadi misalnya nih Kabupaten Pekalongan ada data kepengurusan baru, kira-kira gitu. Nanti kami dapat data, oh ini partai ini ada kepengurusan baru, nanti kita cek dengan buktinya. Jadi kan ada data yang diinput, ada yang diupload gitu ya, buktinya. Misalnya namanya anggotanya Jamil, tapi kok yang diupload KTP-nya Zamil, nah kan beda satu huruf gitu. Nah itu nanti kita sampaikan, oh ini harus disesuaikan supaya tidak salah gitu. Misalnya. Ya, terus bagaimana nih peran operator atau admin partai dalam sistem pemutakhiran data? Nah, tapi oke, siap. Nanti ya kita minum dulu istirahat sejenak. Kawan Rasika, nanti kita lanjutin lagi. Sekali lagi buat kawan Rasika yang mau ikutan gabung bisa nanya-nanya, bisa di WA 08564773111, tetap di Ngobras Berpalekan. Rasika FM. Pemilih cerdas, data valid. Inovasi kemudahan akses data pemilih .
KPU telah menyelenggarakan pemilu serentak 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak 2024 pada tanggal 27 November 2024. Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum memikul amanah besar, menjaga kepercayaan publik melalui penyelenggaraan yang jujur, transparan, dan berintegritas. Namun membangun integritas tidak cukup hanya dengan aturan. Diperlukan komitmen nyata dari pimpinan, menjadi teladan bagi seluruh jajaran. Sebagai pimpinan Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM merupakan komitmen nyata yang tidak bisa ditawar. Kami meyakini bahwa kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu hanya akan terjaga apabila seluruh jajaran KPU bekerja dengan penuh integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Kami menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan zona integritas membutuhkan konsistensi, kerja bersama, dan keberanian untuk melakukan perubahan. Oleh karena itu, seluruh jajaran KPU berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang lebih sederhana, lebih cepat, lebih responsif, serta memastikan setiap proses kerja bebas dari praktek-praktek korupsi dan penyimpangan. Kami percaya bahwa komitmen pimpinan adalah cara membangun budaya kerja yang bersih, melayani, dan terpercaya, sehingga KPU menjalankan mandat konstitusi dengan penuh tanggung jawab dan menjaga marwah demokrasi di Indonesia. Bangun zona integritas ini merupakan upaya kami untuk menjadi agen perubahan dalam penanaman nilai integritas dan keadilan di masyarakat, sehingga terbentuk budaya politik yang lebih sehat, rasional, dan partisipatif. Komitmen pimpinan bukan hanya dalam bentuk pernyataan, tetapi diwujudkan melalui keteladanan, konsistensi dalam pengawasan, dan keberanian melakukan perubahan yang berdampak nyata bagi organisasi dan masyarakat. Pembangunan zona integritas di Komisi Pemilihan Umum bukan hanya sebuah kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dari tekad kami untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan. Kami memastikan setiap program kerja diarahkan untuk meningkatkan transparansi, memperkuat pengendalian intern, serta menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas bagi pemangku kepentingan. Hal ini sebagai bentuk adanya budaya kerja yang kompetitif, manajemen yang responsif, dan inovasi yang diterapkan dalam pemberian layanan. Ngobras di Rasika, ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ngobras berpalekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Kita lanjutkan ya kawan Rasika dan kawan Rasika yang mau nanya-nanya sekali lagi boleh WA di 08564 773 1111. Dan kawan Rasika juga bisa ikutin kita Ngobras berpalekat lewat live streaming di www.rasikapekalongan.com atau YouTube Rasika TV Official. Dan juga bisa lewat Facebook Live KPU Kabupaten Pekalongan. Dan tema kita tadi ya kawan Rasika yang mungkin barusan gabung, pemuktakiran data partai politik berkelanjutan, dan masih tetap dengan narasumber kita Mas Safik Naksabandi, beliau Kadif Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pekalongan. Mas Safik. Siap. Iya, ini di luar pertanyaan tadi Mbak Ira katanya lihat layarnya Mas Taufik. Mas Safik ini kenapa? Ada keturunan India, saudaranya Syahrul Khan nggak sih? Saya kembaran ini. Soalnya penasaran dia, saya tanya. Iya, kayaknya saya kembaran itu. Kembaran Mas. ya. Cuma iya.
beda bapak, beda ibu. Ya nggak kembar, jauh tuh ya kan. Kalau saya sama Afgan ya nggak jauh beda, sama. Jauh juga. Jenis kelaminnya sama sama laki-laki. Ya, tadi pertanyaannya tadi apa ya tentang itu ya? Oh, operator. peran operator ya. Sistemnya. Peran operator atau admin partai dalam sistem pemutakhiran data. Ya, siap. Jadi pemutakhiran ini dilakukan melalui teknologi informasi namanya SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Nah, di SIPOL itu setiap partai itu punya akun. Jadi partai A satu akun. Tapi ini akun ini di tingkat pusat, Mas. Nah, nanti akun partai tingkat pusat membuatkan akun partai tingkat bawahnya, provinsi buat kabupaten. Sehingga nanti dari partai itu adminnya atau orang yang ditunjuk menjadi admin SIPOL di partai itu mengedit data di akun dia. Jadi misalnya pengurusan di Kabupaten Pekalongan berubah, itu dia edit di akunnya, nanti masuk ke tingkat provinsi, misalnya ACC masuk ke RI, nanti RI baru ke tingkat pusat, akun partai tingkat pusat menyerahkan datanya ke KPU RI. Nah, nanti KPU RI menurunkan datanya ke KPU provinsi, ke KPU kabupaten. Nah, nanti di kabupaten juga ada admin SIPOLnya yang bertugas mengecek tuh partai mana saja yang melakukan pemutakhiran, kemudian yang dimutakhirkan apa saja. Terkoneksi ya. Betul. Ya, terus itu berarti lewat digital semua ya? Lewat digital semua. Jadi semua aplikasinya tadi SIPOL ya? Semua berkas. Misalnya kepengurusan kan dibuktikan dengan SK, Mas. Nah, SK-nya di-upload, di-scan, di-upload di SIPOL itu. Oke. Nah, kemudian jika partai politik tidak melakukan pemutakhiran data, nah ini apa konsekuensi dan dampaknya? Ya. Ada nggak sih? Pernah ada juga nggak sih? Merepotkan KPU betul. Juga nggak sih? Intinya secara normatif, Mas, kalau misalnya ada 76 partai tadi yang melakukan pemutakhiran cuma 8. Yang sisanya berarti kenapa? Ya kami menganggap tidak ada data yang perlu dimutakhirkan. Nah, konsekuensinya apa? Kalau sebenarnya sudah dimutakhirkan cuma belum dimasuk, pada aslinya sudah ada perubahan tapi datanya belum dimutakhirkan. Konsekuensinya ya misinformasi nanti. Misalnya nih, Mas, sekretaris partainya ganti nama. Jadi misalnya KPU kan kadang-kadang ditanya juga oleh banyak pihak, misalnya wartawan atau pihak stakeholder gitu ya. Mas, kita minta kontak partai A dong gitu misalnya. Nah, kami pegangkan kepengurusan yang ada data di kami. Misalnya kita kasihkan lah namanya Mas Jamil. Ternyata sebenarnya Mas Jamil udah nggak jadi pengurus partai gitu. Lah nanti misinformasi akhirnya yang terjadi begitu. Tidak ada sih konsekuensi hukum itu, tidak sampai ya. Tidak cuma, mengganggu. Tidak. Cuma ya misinformasi itu, Mas. Misinformasi aja ya. Cuma memang kita ketolong dia di zaman digital ini komunikasi serba mudah, jadi iya benar-benar. Jadi terminimalisir lah misalnya. Misalnya keliru yang lama, oh saya sudah diganti. Nah gitu paling gitu. Ya kan nama Pak Budi ya. Ini nomor HP-nya. Mungkin bisa ya. Oke, kemudian apakah ada batas waktu atau periode tertentu dalam pemutakhiran data berkelanjutan? Nah, itu tadi saya tinggung ya. Jadi pemutakhiran itu dilakukan setahun 2 kali. Semester 1 dan semester 2. Semester 1 itu berarti bulan 6 ini bulan apa, Mas? Juni. Nah, di akhir Juni itu batas akhir pemutakhiran untuk semester 1. Nanti di awal Juli berarti datanya sudah baru. Nah, nanti di Desember sama. Akhir Desember itu 3 hari sebelum hari kerja terakhir itu batas terakhir pemutakhiran. Nanti KPU punya waktu 3 hari untuk verifikasi. Setelah itu hasilnya kita umumkan gitu. Iya, jadi semuanya terjadwal tadi. Betul, ya. Ada jadwalnya. Ya. Kemudian dalam konteks demokrasi apa dampak langsung dari data parpol yang tidak akurat? Nah, ya misinformasi tadi, Mas. Saya kira parpol itu ya betul. Dalam masa-masa sekarang ya, masa-masa non tahapan ini. Dalam konteks demokrasi. Nah, dalam konteks demokrasi tentu ini kan bisa jadi rame ini, ya kan? Iya, misalnya respon masyarakat ya. Ada partai yang merubah logo, Mas. Nah, kalau itu nggak dimutakhirkan, akhirnya masyarakat berpikir lagi, jangan
berubah apa enggak kan, bisa begitu. Jadi harus sama tuh, partai misalnya merubah logo ya di KPU-nya harus berubah juga datanya gitu. Partainya orangnya berubah ya harus berubah juga. Kalau enggak nanti masyarakat bagaimana melihatnya dalam konteks demokrasi ya, bukan teknis bukan teknis. Jadi kan demokrasi itu kan masyarakat melihat dan partai, menilai ya kan. Partai itu sebagai kepanjangan, sebagai wadah menyalurkan aspirasi kan begitu. Sehingga kalau loh gimana ini katanya ketuanya si A kok udah ganti tapi kok di KPU tulisannya masih si B kan gitu, kira gitu. Akhirnya partisipasi masyarakatnya jadi tidak lancar. Tidak lancar, artinya masyarakat kan tadi menilai. Betul. Partainya nggak benar ini, nggak tertib. Iya. Aturan ya kan. Nanti gimana kalau jagoannya nanti jadi megang kendali pemerintahan gitu kan. Misalnya atau saya kan menitipkan aspirasi saya kepada si A gitu. Iya. Lah katanya si A-nya ganti tapi namanya masih ada kan gitu misalnya. Ya karena orang tuh milih tuh selain ke personil juga ke partai juga karena partai ya kan. Karena partai. Oke, kemudian strategi KPU Kabupaten Pekalongan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi parpol dalam pemuktakiran data. Strateginya apa aja ini? Yang memutakhirkan data memang parpol, tapi sumbernya bisa macam-macam, Mas. Ini akhirnya saya singgung sedikit. Jadi misalnya orang sudah mengundurkan diri sebagai anggota partai itu kan parpolnya bisa jadi nggak tahu. Artinya kan orang declare saja, wah mulai sekarang saya nggak jadi anggota partai. Parpolnya kan bisa jadi nggak tahu. Nah si orang ini memberi masukan ke KPU. Jadi ada layanannya di kantor bahwa saya udah bukan anggota partai itu loh gitu. Mungkin keperluannya yang paling praktis ya untuk daftar kerja tadi. Nah akhirnya dari KPU membuat masukan, mencatat masukan itu diusulkan ke partainya. Ini diperbaiki. Itu kalau dari garis perseorangan. Iya, masyarakat umum KPU. gitu. Ya, bisa. Iya, mungkin kan kalau seharusnya kan bisa jadi saya anggota partai terus langsung ke KPU saya sudah mengundurkan diri, karena pengunduran diri itu kan bisa jadi harus ada surat keterangan dari partai politik ya, itu. Tapi kan kalau declare pakai materai aja cukup, Mas. Saya sudah bukan pengurus partai. Lah tinggal nanti partainya yang merubah. Jadi kan karena pengunduran diri bisa jadi disetujui atau tidak oleh partai. Iya, tapi kan kalau syaratnya orangnya pokoknya saya nggak mau. Kalau masih dimasukkan berarti saya dicatut kan begitu. Bisa jadi ya. Kalau sekedar anggota ya, lain kalau pengurus kalau ya. Pengurus pasti beda lagi lah. Ya. Oke. Kemudian apakah masyarakat juga bisa mengakses atau mengetahui hasil pemuktakiran data partai politik? Oh iya, bisa. Jadi setelah dimutakhirkan di 2 semester tadi, hasilnya kita umumkan. Kita umumkan melalui website, Mas. Di website bisa di-download pengumumannya. Dilihat pengumumannya partai mana saja yang melakukan pemutakhiran. Di aplikasi apa tadi? Sipol itu ya? Sipol. Tapi kalau download pengumuman di website aja, di website KPU kalau bisa. pengumuman. Kalau Sipol untuk ngecek misalnya Mas Jamil kan sudah menyatakan KPU saya bukan anggota partai. Tapi kok kalau di Sipol masih ada terus gitu misalnya kan. Nah, di akhir Desember harusnya sudah nggak ada. Karena sudah dimutakhirkan. Jadi diceknya di Sipol itu. Mungkin ketik aja di Google Sipol KPU, nanti muncul masukan NIK gitu misalnya untuk ngecek apakah terkait anggota parpol atau tidak gitu. Oke, ini ya kawan Rasika. Sharing atau edukasi ya dari KPU Kabupaten Pekalongan pada kawan Rasika ya, biar tahu kerja-kerja KPU termasuk tentang pemuktakiran data sehingga tidak ada miskomunikasi dan masyarakat juga bisa mengakses ya lewat dan itu termasuk layanan yang disediakan KPU juga. Kadang masyarakat bingung, Mas, saya nggak pernah ikut anggota partai kok ternyata waktu saya ngelamar pekerjaan ini saya dibilang anggota partai gitu. Kadang kalau yang kenal KPU kan hanya saya harus gimana. Nah, sebenarnya KPU itu ada layanan itu untuk memberikan masukan bahwa saya bukan anggota partai. Nanti akan dapat surat tanda terima gitulah dari KPU bahwa yang bersangkutan sudah memberi masukan dirinya bukan anggota partai. Nah, surat itu yang bisa dilampirkan sebagai bukti bahwa
yang bersangkutan itu bukan anggota partai. Itu bisa laporannya bisa langsung datang atau lewat aplikasi? Langsung datang, Mas. Oh, harus langsung datang. Karena memang ada KTP-nya gitu. Fotokopi, maksudnya kita lihat datanya gitu ya, NIK-nya sama apa tidak kan gitu. Oke, kawan Rasika. Datang aja ke kantor KPU Kabupaten Pekalongan di Kajen ya, Jalan Mandurorejo. Ya, oke, kawan Rasika, nanti kita lanjutin lagi, Mas Syafiq. Kita break sejenak, tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Rasika FM. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Iya, Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan, kawan Rasika, dan masih bersama Mas Syafiq Naksabandi, beliau Kadif Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pekalongan, dan tema kita, kawan Rasika yang barusan gabung, pemuktakiran data partai politik berkelanjutan. Tadi kita sudah sampai mana tadi, Mas? Ini Mas, tadi ada yang belum saya jawab tuh, pertanyaan dari Mas Jamil, bagaimana sih strategi KPU dalam menjamin partai itu aktif dalam melakukan pemutakhiran gitu ya, kira-kira begitu. Tadi saya nanya gitu. Oh tadi. Saya kalau lupa biasanya kan nggak inget. Kayaknya saya perlu uyak-uyak. Tadi meloncat sampai terlupakan ya. Tadi saya baru menjawab dari sisi masyarakat untuk melakukan laporan. Nah, dari sisi KPU dengan partai, tentu kami menjelang akhir masa pemutakhiran, jadi di bulan Juni dan Desember, kita akan berkomunikasi dengan partai. Bisa dengan bersurat, bisa mengingatkan, kalau ada anggaran ya rakor, kira-kira gitu Mas, bahwa ini sudah waktunya pemutakhiran. Dan respon partai selama ini bagus Mas, artinya merespon bahwa ini sudah waktunya pemutakhiran loh Pak, gitu. Direspon, oh ya Mas, nanti kita lakukan. Cuma kalau memang tidak ada pemutakhiran kan bukan berarti dia tidak merespon, tapi berarti memang tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Betul. Jadi tidak perlu ada yang dimutakhirkan, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa. Ya, tapi semuanya responnya positif dengan komunikasi kami itu, semuanya merespon positif. Ya, terutama mungkin partai-partai besar itu ya. Betul. Dan kayaknya kan masa-masa ini ya 2025-2026 itu partai itu konsolidasi ya. Konsolidasi. Regenerasi kepengurusan. Kayaknya hampir semua partai
akan melakukan itu di masa-masa ini nih. Untuk persiapan pemilu selanjutnya lah, intinya kepengurusannya di 2025-2026 inilah. Iya, oke. Mas Syafiq, ini terakhir sebagai penutup. Siap. Apa pesan KPU kepada partai politik agar lebih serius dalam menjaga validitas data keanggotaan dan kepengurusan? Silakan. Siap. Jadi untuk ini kepada partai politik ya. Jadi pemutahiran data ini penting untuk selalu menjaga data itu valid, sehingga kapan waktu dibutuhkan itu datanya sudah valid. Kapan waktu dibutuhkan itu banyak hal. Misalnya untuk partai yang punya kursi di parlemen, ketika ada PAW, itu kan KPU harus komunikasi dengan partai. Itu. Siapa yang mau menggantikan, walaupun ada datanya ya sesuai urutan suara, tapi kan kita konfirmasi apakah yang bersangkutan masih memenuhi syarat atau tidak gitu kan. Barangkali yang bersangkutan udah nggak mau mas, saya udah jadi TNI, kan bisa jadi kan nggak memenuhi syarat untuk jadi anggota dewan gitu ya. Komunikasi itu kan bisa lancar kalau datanya valid. Kan datanya tadi ya kepengurusan, alamat kantor termasuknya. Nah kalau nggak valid nanti kita kucing-kucingan mas, tanya itu udah bukan, tanya itu misalnya suruh tanya yang lain, didatengin kantornya, lu kok kosong, kan kira-kira begitu. Ya, dan yang sudah-sudah partai politik sangat responsif ya. Sangat responsif. Dan nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Termasuk nggak ada konsekuensi ya. Konsekuensi hukum nggak ada. Nggak ada. Nah, karena nanti itu baru pada saat pendaftaran parpol peserta pemilu, wah itu baru. Nah, itu baru. Ada, kalau sampai nggak valid ya konsekuensinya panjang. Panjang, ya benar-benar. Kalau ini ya yang penting kalau nggak ada laporan ya berarti aman gitu ya. Ya kira-kira begitu. Ya, buat kawan Rasika mungkin ada pesan yang mau disampaikan agar tetap terkait data parpol ini. Seringkali masyarakat itu konteksnya adalah, loh kok ternyata saya tercantum sebagai anggota parpol, kira-kira gitu. Nah, jika Bapak Ibu merasa demikian misalnya, atau memang sudah tidak jadi anggota parpol, kan bisa jadi, oh iya memang dulu saya mau jadi anggota, sekarang karena saya mau daftar jadi P3K atau petugas apa, saya harus mengundurkan diri dari parpol. Nah, prosesnya Bapak Ibu bisa datang ke KPU. KPU memberi masukan masyarakat namanya, bahwa nama panjenengan NIK ini sudah tidak jadi anggota parpol. Nanti data itu akan ditindaklanjuti oleh KPU dengan cara meneruskan data itu ke KPU RI nanti ke parpolnya, nanti parpolnya menghapus. Jadi berarti nunggu nggak langsung jadi ya begitu kita. Tapi sudah cukup secara administrasi, nanti akan ada bukti tanda terima laporan. Nah, itu yang kalau jadi misalnya mau gitu daftar ya. Pekerjaan yang mensyaratkan itu sudah cukup. Karena itu dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Pekalongan nih. Walaupun secara online masih proses, kira-kira gitu. Oke, terima kasih Mas Syafiq untuk hadirnya, untuk edukasinya kepada kawan Rasika berkaitan dengan tema kita pagi hari ini, yaitu pemuktakiran data partai politik berkelanjutan. Ya kawan Rasika, dengan demikian berakhir sudah jumpa kita bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Mudah-mudahan tercerahkan ya kawan Rasika, dan sekali lagi terima kasih Mas Syafiq Naksabandi untuk hadirnya, untuk mengedukasi. Ya, dan salam buat teman-teman KPU Kabupaten Pekalongan. Mudah-mudahan sehat semua, dilancarkan dan dimudahkan untuk semua urusannya, tentunya kaitannya dengan pekerjaan. Amin. Dan kawan Rasika, dengan demikian berakhir sudah jumpa kita di Ngobras Berpalekat. Saya Jamil Suka-Suka pamit, dan juga bersama Ira Ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.